di era-era dulu, di zaman kolonial, nasi goreng ini juga sudah menjadi makanan yang dibawa dari Indonesia untuk ke Belanda, ke negeri yang dulu sempat menjajah kita. Nah, nasi goreng yang dibawa ke Belanda ini membuat nama nasi goreng ini menjadi mendunia gitu loh. Jadi orang-orang dulu kolonial membawa pengaruhnya, oh di Indonesia ada nasi goreng, dibawa ke sana, dan di sana pun nasi goreng menjadi populer. Kembali lagi di Wanjir, Wawasan Jerry sama gua Jerry Simamora. Hari ini gue mau ngejelasin jenis hal baru, wawasan baru, cerita baru yang sama seperti episode-episode sebelumnya, selalu menceritakan hal-hal baru yang fresh buat teman-teman semua penggemar dari Wanjir dan subscriber dari Jan 8 Worldwide. Kali ini gue mau ngejelasin lagi tentang makanan ya. Kalau kemarin gue udah ngejelasin tentang pindang, tentang pecak, ya jenis-jenis makanan dari Betawi, yang satunya dari Sumatera. Kali ini gue mau ngejelasin makanan tidak berkuah lagi ya, goreng-gorengan. Makanan yang familiar, yang selalu ada kayaknya di setiap pelosok Indonesia pasti ada aja yang dijual. Di ujung Indonesia bagian timur kah, di ujung Indonesia bagian barat kah, atau di tengah, utara, selatan, pasti banyak yang ngejual. Nah, jenis makanan yang gue mau jelasin itu adalah nasi goreng. Nah, pasti nih teman-teman udah familiar banget sama nama ini, udah sering dengar, udah sering. Malah, kalaupun ini banyak yang nonton, pasti rata-rata udah pernah nyoba. Ini gue mau jelasin lagi nih, secara detail sejarah, perkembangan, dan ya kemajuan-kemajuannya, atau keadaan dia sekarang ya di Indonesia. Yang udah sangat-sangat populer dari dulu itu tentang nasi goreng, tapi di Indonesia kan banyak banget itu variasinya atau sejarahnya dulu. Ini nih nasi goreng ini bisa menjadi alat apa, alat perkembangan politik. Nah, itu akan gue bahas lebih detail. Nasi goreng ini ya, selain menjadi makanan tradisional di kita, yang khususnya juga sebagai makanan ini ya, makanan sarapan pagi biasanya, atau mungkin juga makan malam, karena bisa dimakan pagi atau malam, itu udah paling sering dan normal. Dulunya ini adalah makanan khas dari negeri Tionghoa. Kita tahu sendiri makanan-makanan Indonesia ini selalu bukan selalu ya, cukup banyak dipengaruhi oleh masakan dari Tionghoa. Tidak sekedar makan ya, juga di kehidupan sosial juga banyak juga. Cuma kalau misalnya secara lebih dekat, makanan itu paling kerasa. Contohnya mie. Nah, mie itu dari Tionghoa, atau mungkin yang biasa dengan makan bakso, nah itu juga dari Tionghoa, bapau, bacang, nah, dan berbagai jenis makanan lainnya. Nah, kalau nasi goreng ini emang udah dari dulunya, dari pedagang-pedagang Tionghoa yang datang ke Indonesia nih, dia juga orang yang sebagai ambasador atau duta besarnya yang memperkenalkan makanan. Karena pengaruh-pengaruh di Indonesia itu rata-rata dari pedagang ataupun dari musafir-musafir yang datang dari seluruh dunia, termasuk orang Tionghoa. Nah, nasi goreng ini dulu awalnya adalah untuk memanfaatkan nasi yang sudah tidak terpakai, ya kan? Kalau dulu mungkin orang Indonesia pada saat itu belum tahu kalau misalnya sudah makan nasi, kalau misalnya tidak terpakai, apa yang harus dilakukan lagi. Mungkin kalau di beberapa daerah, kalau contohnya kalau mungkin teman-teman tahu tentang rengginang, itu kan salah satu pemanfaatan nasi yang ketika sudah masak, dikeringkan, baru dibikin jadi kerupuk, ya, kerupuk nasi atau rengginang. Kalau ini, dia kalau sudah makan nanti nasinya sudah tidak terpakai, dan masih bagus, keadaan bagus pastinya, kalau keadaan busuk tidak mungkin ya kan, itu dipakai, digoreng kembali, untuk dimanfaatkan untuk dimakan sama kita. Nah, beriring berjalannya waktu, nasi goreng ini udah menjadi bagian ya dari hidup kita. Apalagi di era Indonesia setelah merdeka ataupun Indonesia modern ini, nasi goreng udah jarang lah kita sulit menemukannya. Lu mau kemana aja, seperti gue jelasin di awal, pasti ketemu tentang nasi goreng ini. Dan nasi goreng ini dengan bumbunya yang sederhana itu menjadi makanan favorit untuk setiap keluarga di Indonesia. Apalagi ya kita ya,
dengan berbahan bakar makan dasar nasi, itu paling favorit banget nasi goreng. Untuk sarapan pagi apalagi, karena bumbu-bumbunya yang cukup simpel ya, seperti yang gue jelasin kemarin tentang pecah ataupun pindang dengan bumbu yang simpel sehingga perkembangannya menjadi besar. Ini juga karena ini bumbunya juga simpel, yang kayak misalnya ada garam, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, ada tomat, ada kecap, dan tambahan-tambahan lainnya tergantung selera kita. Makanya nasi goreng ini menjadi ya, favorit dan cukup besar lah di Indonesia. Di Indonesia sendiri itu nasi goreng banyak jenisnya, tergantung di mana dia masak. Di mana itu maksudnya bukan lokasinya ya, masa ya dia masak di toilet nggak mungkin juga. Maksudnya ya dia mana daerah dia masak, mungkin di daerah Sumatera kah, di daerah Jawa kah, Sulawesi kah, atau Kalimantan kah, atau Papua, atau ya daerah-daerah Indonesia punya khasnya masing-masing. Kalau kita di Sumatera, khususnya di Sumatera ya, banyak nih nasi goreng jenisnya. Ada nasi goreng jenis Minang nih, yang warnanya merah. Beda sama nasi goreng Jawa. Kalau nasi goreng Minang ini lebih dominan warna merah atau bumbu-bumbu dari cabai, sehingga kalau misalnya kita makan tuh warnanya rada merah gitu. Lain sama Jawa, karena dia menggunakan kecap juga, dia dominan dengan warna hitam. Nah, dengan tambahan-tambahan bumbu-bumbu lain ya, khususnya. Ada juga di Manado dengan tambahan ikan cakalang sebagai bagian dalam pembuatannya. Nah, itu jenis-jenis yang dipengaruhi sama daerah. Belum lagi jenis-jenis yang dipengaruhi sama keinginan hati. Nah, ini beda lagi nih, jenis-jenis yang dipengaruhi sama keinginan hati. Hal-hal yang dipengaruhi sama jenis keinginan hati atau kreasi sang pemasak. Nah, kalau kreasi sang pemasak atau jenis keinginan hati, ini perkembangannya udah panjang lagi nih. Oh iya, satu lagi nih, gue mau menjelasin. Ada makanan yang dipengaruhi sama budaya luar. Budaya luar masuk dalam hal ini nih, karena ini menjadi makanan pokok kita, cuman dia memasukkan bumbunya di dalam pembuatan nasi goreng. Contohnya nasi goreng kambing yang mendapat pengaruh dari Jazirah Arab, karena pengaruh orang-orang yang, dan khususnya juga populernya di daerah Betawi. Nah, makanya itu pengaruh itu pun juga masuk di dalam pembuatan nasi goreng. Kalau keinginan kita itu udah bermacam. Kalau ada nasi goreng gila. Nasi goreng gila itu udah kreasi dari si pemasaknya, orang yang masak. Dengan campuran sosis, ada telur, ada bakso, berbagai macam. Atau juga ada kalau di daerah Jawa, ya kan ada nasi goreng babat, nasi goreng teri, ada nasi goreng pete. Nah, itu udah kreasi-kreasi selanjutnya oleh para pemasak. Mungkin ada juga nasi yang campur mie. Kalau di daerah Jogja nih terkenal nih Magelangan, di daerah-daerah makan-makan burjo, dan saya pikir itu juga ada pengaruhnya dari nasi goreng yang masih cuma nasi doang yang ditambah dengan mie atau campuran-campuran makanan lainnya. Jadi nasi goreng ini benar-benar cukup populer dan juga cukup dekat sama kita, sangat dekat, malah sangat akrab nasi goreng ini. Nah, di era-era dulu, di zaman kolonial, nasi goreng ini juga sudah menjadi makanan yang dibawa dari Indonesia untuk ke Belanda, ke negeri yang dulu sempat menjajah kita. Nah, nasi goreng yang dibawa ke Belanda ini membuat nama nasi goreng ini menjadi mendunia gitu loh. Jadi orang-orang dulu kolonial membawa pengaruhnya, di Indonesia ada nasi goreng, dibawa ke sana, dan di sana pun nasi goreng menjadi populer di daerah Belandanya sana. Walaupun mereka bukan masyarakat penikmat nasi sebagai makanan utama. Kalau kita Indonesia, khususnya Indonesia bagian barat, kan nasi menjadi bahan pokok utama. Tapi di sana menjadi makanan spesial gitu loh, makanan utama. Di luar daripada sekedar nasi goreng sebagai makanan, nasi goreng juga punya pengaruh dalam politik. Dulu ketika Obama datang ke Indonesia, dia menu utamanya adalah nasi goreng itu sendiri. Untuk mengingatkan masa lalu dia di Indonesia. Apalagi kalau misalnya teman-teman ingat video tentang nasi goreng, yang diungkapkan Obama ketika dia seminar di UI, bukan seminar ya, datang ke UI pada saat itu menjadi ikonik bahwa seorang mantan presiden Amerika yang pernah tinggal di Indonesia itu merasa bahwa ini makanan memang sangat familiar dan hidup banget bareng sama kita.
Jadi makanan ini benar-benar hidup. Ini sebagai manusia itu seperti aliran darah kali ya. Tidak mungkin tidak ada dia, karena dia udah selalu akrab dan dekat sama kita gitu. Selain menjadi alat politik dan juga menjadi pengaruh budaya, karena nasi goreng juga sudah mendunia di daerah-daerah lain. Wah, nasi goreng, banyak pemain, aktor atau siapapun yang datang ke Indonesia mengungkapkan bahwa nasi goreng sebagai makanan yang cukup enak. Dengan itu juga terbukti melalui votingnya CNN 2017, nasi goreng menjadi makanan paling enak di dunia, nomor 2 setelah rendang. Yang pertama sih di Indonesia, dan itu makanan khas dari Sumatera Barat. Yang kedua, khas Indonesia, yang sangat khas karena semua masyarakatnya bisa masak dan tidak bisa mengklaim bahwa ini bagian khas dari saya. Semuanya bisa, semuanya ya makanan khas Indonesia lah ya, tidak tercolok pada satu daerah tertentu. Jadi ini membuktikan bahwa nasi goreng ini adalah makanan paling lezat, paling nikmat, paling simple yang ada di Indonesia dan juga sudah mendunia ya. Kalau pengalaman kita secara pribadi pasti punya nih resep-resep atau hal-hal baru kalau nasi goreng itu biasanya dikerasin nih. Nah, ini jadi buat teman-teman yang punya video atau punya hal-hal baru nih tentang nasi goreng, resep atau cerita unik tentang nasi goreng, coba deh di-share di Jam 8 Worldwide, di Wanjer atau mungkin di video lain untuk menjelaskan bahwa nih nasi goreng bikinan gue enak gitu. Dan juga buat teman-teman, kalau ada usul buat apalagi nih yang buat ditambah di ceritanya tentang nasi goreng, atau mungkin nggak usah nasi goreng deh, hal-hal baru di luar entah makanan kah, atau entah olahraga, atau entah hal-hal baru yang bisa kita akomodir, nah, coba deh komen, share di bawah ini. Sekian dari saya, Gary Simanora. Terima kasih.